maksiat lisan, bahwa di antara maksiat itu ada maksiat ain, mata, maksiat bulu, telinga, maksiat rejul, kaki, maksiat jantung, tangan, dan tidak kalah pentingnya lagi yang harus kita perhatikan adalah maksiat lisan. Maksiat lisan. Maklum ini adalah salah satu kitab dari jumlah ulama di tasawufin, para ulama ahli tasawuf, kemudian menyusun suatu makalah yang ini dipadukan dengan ilmu fikih, maka jadilah fikih yang merujuk kepada tasawuf, ya. Ada fikih murni, ada fikih yang berorientasi pada tasawuf. Salah satu halnya di dalam fikih murni bahwa orang yang mencuri itu punya dalam hukum Islam tangannya, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, "Laukanat Fatimah binti Rasulullah SAW." Seandainya Fatimah putrinya Rasulullah SAW sahabat ketahuan mencuri, maka aku sendiri yang akan memotongnya. Itu fikih murni. Tapi bagaimana kalau seandainya fikih tasawufi, fikih yang berkiblat kepada tasawuf asih, tapi dilihat dari berbagai segi. Contoh seperti dulu pernah terjadi ketika Sayyidina Abu Hurairah kebagian jaga malam Baitul Mal. Saat itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjaga Baitul Mal. Suatu malam kedapatan oleh Sayyidina Abu Hurairah orang yang hendak mencuri. Ditangkap orang itu, kemudian aku bawa kamu menghadap kepada Rasulullah. Oh, jangan. Pencuri itu tiba. Kalau melepaskan, insya Allah aku tidak akan melakukan pencuri lagi. Karena kasihan, ya, dilepaskan lagi oleh Sayyidina Abu Hurairah. Pas besoknya beliau jaga kembali, datang lagi di orang yang mencuri. Wah, makin bergetar orang yang mencuri. Sayyidina Abu Hurairah dengan tenangnya, kamu kedapatan mencuri lagi, hadapkan kepada Rasul. Jangan, kasihani keluarga saya tidak makan, katanya. Saya mencuri ini, keluarga saya tidak makan. Dilepas lagi, katanya. Kemudian pas ketiga kedapatan lagi orang yang mencuri. Lalu geramnya Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, aku berkali-kali membohongi saya, kali ini aku hadapkan kepada Rasulullah. Oh, jangan, katanya. Gini aja, katanya. Tuhan, ini saya mencuri karena keluarga saya belum makan, dan sebagai bonus, kalau Tuhan melepaskan saya, maka saya berikan doa yang sekali membaca doa itu, maka engkau tidak akan didanai oleh syaitan. Maka saya tidak Hurairah tertarik. Bagaimana doa itu? Baca oleh yang bersih, katanya. Lalu dilepaskan lagi. Karena kewajiban Sayyidina Abu Hurairah, kemudian menceritakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, tadi malam selama 3 hari berturut-turut aku mendapati orang yang mencuri. Orang itu pertamanya merasa kasihan, maka aku pun merasa kasih kepada dia, aku lepaskan. Kemudian yang kedua, dia menghibur kepada keluarga yang melepaskan, karena keluarga yang tidak bukan, aku lepaskan. Dan yang ketiga, dia makin menjadi memohon-mohonnya sambil bernyanyi akan memberikan doa. Rasulullah sebut saja. Tahukah wahai Abu Hurairah siapa yang mencuri itu? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui.
apa yang dia ucapkan terakhir itu betul bahwa dia dengan memberikan doa yaitu ayat kursi yang kalau dibaca maka tidak akan didatangi oleh syaitan. Betul itu katanya. Tapi dia punya karakter bohong. Siapa yang itulah laknatullah alaih, setan laknatullah alaih. Itu adalah syaitan yang menguji keilmuan Allah yang boleh gitu ya. Nah, berangkat dari situ bahwa fikih tasawufi tidak semata-mata menghukumi sesuatu sesuai dengan hukumnya. Kalau tadi kan orang yang ada pada pencuri maka dipotong tangan, tapi karena dia menghibah keluarganya belum makan, kemudian berhari-hari dia tidak keluar tidak makan, dia dilepaskan. Nah, pertimbangan itulah yang menjadi pelaksanaan hukum tidak segera dilaksanakan, bahkan tidak dilaksanakan sama sekali, sama dengan Rasulullah ini yang kemarin, yaitu kafarat dan tanzihat yang harusnya kafaratnya 2 bulan berturut-turut berpuasa, maka dia minta berikan kepada Rasulullah untuk diringankan. Ya sudah, itu memberi makan kepada 60 orang miskin yang setiap orang miskin itu sitina muda satu orang miskin, maka diberikan makan. Kasus yang lain, Rasulullah SAW memberikan hukuman kepada seseorang yang melanggar aturan syariat Islam tidak serta-merta sebagaimana aturan fikih, tapi melihat sisi-sisi yang lain. Oh, ternyata dia melanggar karena sesuatu hal, akhirnya Rasul lepaskan. Kemudian sebagai kafaratnya disuruh untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak salah juga. Kemudian dia disuruh untuk memberi makan 60 orang miskin. Kemudian dia menyatakan, saya bagaimana mau memberi makan miskin kepada Rasul? Saya termasuk orang miskin. Lalu Rasul memberikan seranjang kurma. Yaudah, ini berikan kepada orang-orang miskin di antara kamu sekalian. Maka ketika Rasul memberikan buah kurma sebagai kafarat tersebut, orang tersebut bilang, ya Rasul, saya orang yang paling miskin di kampung saya. Di saat orang-orang bergembira, saya masih kandung atau sama bagaimana ya, untuk mencari makanan. Akhirnya Rasulullah berkata, ya udah, itu bawa terhadap keluarga, kasih makan antara situ dan kau bebas. Nah, itu fikih yang melihat sisi lain kebijaksanaan, maka di saat itu tidak jadi hukum aslinya, gitu ya. Ini juga pernah terjadi di zaman sahabat Umar kan yang terkenal apa istilahnya, belusukan apa ya, yang dikenal oleh kaum muslimin yang pertama kali inspeksi yang ke rakyat-rakyatnya itu adalah Sayyidina Umar, dan itu berdasarkan sedang masak, maka Sayyidina Umar merasa iman. Nah, kemudian dia memanggul sendiri gandum dari Baitul Malnya ketika ajudannya hendak membawa hadis. Nah, itu dulu katanya, ini tanggung jawab saya. Maka saya Umar memasakkannya. Kemudian setelah kenyang itu anak-anak dan saya itu sendiri, maka saya Umar mengatakan, wahai ibu, katanya, datanglah ke Baitul Mal, insya Allah nanti akan bertemu dengan Khalifah Umar. Maka silakan kau tuntut bagaimana dia harus memperlakukan rakyatnya. Si ibu nggak tahu bahwa itu adalah Sayyidina Umar, karena dia mengatakan, iya benar ini akan saya tuntut itu Khalifah Umar yang tidak becus mengurus rakyatnya. Padahal dia tidak tahu yang diadakan adalah Sayyidina Umar. Maka ketika Umar sedang mengurus, kemudian
khalifah pada saat itu. Maka ketika dibuka pintu, terkaget-kaget dia orang yang dulu kemarin memasakkan nasi pakai gandum buat dia dan keluarganya, ternyata itu adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini kisah antara rakyat dengan pemimpin yang betul-betul memegang hukum Allah. Ya. Baik Bapak Ibu dan Ibu sekalian, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu wabidha dan sebagian maksiat lisan Allahu fil Qur'an, yaitu melakukan berbuat salah bacaan terhadap Al-Quran. Contohnya ketika seseorang membaca Al-Quran, Al-Quran bisa juga bacaan Al-Quran yang tidak menggunakan tajwid. Memang secara hukum mempelajari tajwid itu pada dasarnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu suatu kewajiban yang apabila ada yang mewakilinya, maka seseorang atau wilayah itu terbebas dari dosa. Nah, tapi mempelajari itu secara umum. Tapi kalau seorang santri, kalau seorang pelajar yang mempelajari ilmu Al-Quran, maka itu merupakan salah satu kewajiban seorang santri. Nah, berdasarkan bahwa dalam amalan ilmu tajwid itu sendiri adalah merupakan fardu ain, fardu yang dibebankan kepada setiap kaum muslimin wal muslimat. Nah, maka logikanya bagaimana mungkin bisa mempelajari atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar kalau tanpa tahu ilmunya? Maka orang yang akan mendalami, mempelajari dan mengupas tentang Al-Quran wajib mempelajari tajwidnya. Karena ketika praktek harus menggunakan tajwid. Bagaimana mungkin bisa praktek kalau tanpa tahu teori? Maka ilmu tajwid itu adalah merupakan suatu kewajiban. Mohon maaf, di tetangga, di TPA, bahkan di sekolah yang saya asuh, itu kelas 9, kelas 8, kelas 7 SMP banyak juga yang salah. Akhirnya saya bersama Ustaz Pun, kemudian istri saya, satu lagi Ustazah Eka, kemudian Ustazah Dewi, dan juga Ustaz Taufik, setiap pagi mengajari Al-Quran berkelompok-berkelompok disesuaikan dengan tingkat. Ada yang ikro, ada yang tahsin, ada yang tahaji, ada yang murotal. Kalau tahaji itu kalau yang dulu ada istilah mengejar ya. Zaman kita mungkin ya. Zaman kita ketika kita masih kecil itu pasti tahaji itu metode yang didahulukan. Karena tidak mungkin menurut beliau kita ya, tidak mungkin bisa membaca Al-Quran tanpa tahu dasar bagaimana membacanya. Kalau dulu istilahnya Baghdadiyah, salah satu metode baca Al-Quran itu Baghdadiyah yang ditahaji, yang diijaz kalau bahasa Sundanya. Baksin tasjid erbis min alif lam lam tasjid erbil lam jabara tasjid bismillahi alif lam ro tasjid jabara ro jabara 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 nun jabari ar-rahmani alif lam ro tasjid jabara ro jabara tasjid jabari bin jabari ar-rahimi. Diulang lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekarang baik TPA, madrasah, sekolah Islam, tidak ada yang menggunakan
kerjaan itu ya. Zaman bapak masih ada ya, zaman kita dulu ya. Zaman era 80-an sampai 90-an itu pakai semuanya, semua desa sampai karaoke. Kalau saya tanya pertama, jangan berubah. Untuk sekarang yang tidak lakukan itu orang ingin serba cepat ya, serba cepat. Yang bisa lakukan juga sih, tapi ada satu sisi yang dihilangkan, itu hajinya, ngijahnya. Kalau zaman sekarang dilangsungkan seperti taufiqun sulamun ila mahabbatillah, karena mereka tahu membaca tapi tidak tahu dasar pemahamannya dari mana. Seperti halnya seorang santri mengkaji kitab kuning itu tidak serta-merta langsung kepada terjemahan dan tafsir, tapi dari dasar dulu ya, sorofnya, nahwunya. Nah, kalau sudah dasarnya itu sudah kuat, maka insya Allah dipastikan bisa membaca Al-Quran, membaca kitab kuning ya. Kitab yang paling dasar itu nggak paling dasar ya, pertengahan ya. Untuk permulaan itu Al-Jurmiyah, kemudian naik lagi Yaqul dan lain sebagainya, itu dikaji oleh setiap santri, seolah-olah wajib bagi santri untuk mempelajari shorof nahwu, karena tanpa shorof nahwu tidak mungkin bisa membaca kitab kuning. Sama halnya dengan orang yang mempelajari tajwid, bisa dipastikan dia bisa membaca Al-Quran. Tapi orang yang tidak membaca Al-Quran belum tentu orang yang mempelajari tajwid kemudian praktek-prakteknya setiap hari, setiap saat, karena kita bersentuhan langsung dengan Al-Quran setiap hari, minimal baca Al-Quran sehari minimal 5 kali, dan Al-Quran minimal ya 2 hari, sehari 2 hari, maka sudah dipastikan bisa membaca Al-Quran. Tapi orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dan orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid itu jauh berbeda. Yang membaca Al-Quran ya langsung diterabas-terabas gitu ya, Rasulullah wa alal masjidi, dan seterusnya. Nah, kalau orang yang mengetahui ilmu tajwid, maka insya Allah bisa terjaga dari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Karena itu adalah salah satu fungsi tajwid untuk menjaga seseorang dari kesalahan ketika membaca Al-Quran untuk kali. Dan kalau tidak pernah menyangka bahwa Al-Quran yang dulu di zaman Rasulullah langsung plok seperti ini, tidak. Ya, sudah mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan zaman ini. Pertama, ketika turun masa pertama turun, yaitu di zaman Rasulullah SAW ditulis di Al-Quran, ditulis di tulang-tulang, ditulis di lempengan akhriat. Jadi ketika itu Al-Quran kalau dibukukan dalam akhriat dikumpulkan, itu seruangan ini penuh dengan Al-Quran yang dari lempengan akhriat, pelepah kurma, ada yang ditulis dan lain sebagainya, itu dikumpulkan ya seruangan ini besarnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal, maka sahabat Umar bin Khattab atas peperangan yang menewaskan 70 para hafazul Quran yang hafal Quran di luar juz, para wanita. Kemudian sahabat Abu Bakar punya inisiatif, wahai Khalifah Abu Bakar, bagaimana kalau seandainya Al-Quran dibukukan? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Ini berat wahai Umar, andaikan kau menentukan aku untuk mengalihkan, memindahkan itu buru-buru, sanggup aku lakukannya. Tapi kalau aku membuka Al-Quran, subhanallah,
itu tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Karena di zaman Rasulullah SAW dengan bantuan para sekretaris Rasulullah yang menulis wahyu itu sebanyak 7 orang hafiz Quran, sahabat utama Rasulullah SAW tidak pernah membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, tidak pernah. Ya, seruan itulah demikian. Nah, kami sahabat Abu Bakar diyakinkan oleh sahabat Bakar bahwa ini baik wahai Abu Bakar. Setelah Isra barulah diadakan penulisan ulang Al-Quran yang itu di kawasan dekat Pak Hufaz. Ada 7 orang sekretaris wahyu yang dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, kenapa di zaman Rasulullah tidak pernah dituliskan sesuatu yang dari Rasulullah SAW? Karena Rasulullah khawatir Al-Quran bercampur dengan hadis Rasulullah, dan penulisannya pun subhanallah itu setelah Rasulullah SAW meninggal baru dituliskan ayat-ayat hadis-hadis Rasul. Nah, kembali kepada Al-Quran bahwa di zaman sahabat Abu Bakar Al-Quran dibukukan atas usulan Sayyidina Umar. Kemudian di zaman masa Khalifah Umar itu Quran tetap seperti itu, yaitu satu mushaf yang laporan-laporan yang tadi yang dituliskan itu tetap masih ada. Kemudian di zaman Khalifah Utsman Islam masih berkembang, Islam tembus luar biasa dan kemudian terjadi ketika mereka membaca Al-Quran, kok kamu membaca Al-Quran seperti itu? Nah, mendengar apa namanya dari daerah lain, kok kamu seperti itu? Nah, maka atas inisiatif Sayyidina Utsman, maka disepakatlah Al-Quran menjadi 1 tingkat itu sebagai mushaf Al-Imam, disebutnya mushaf Utsmani, yaitu Khalifah Utsman. Satu dicetak untuk disebarkan ke Mekah, kemudian ke Yaman, kemudian ke Kufah dan juga Basra. Ada 5. Kemudian berkembang dan huruf Al-Quran itu tidak ada titik, tidak ada harakat, tidak ada tanda baca, yaitu sukun atau tasydid. Barulah di zaman tabi'in, zaman tabi'in, yaitu Syekh Nasr bin Ya'la memberikan tanda titik ba di bawah, titik ta di atas 2, titik ta di atas 3. Jadi bisa membedakan, jadi ini ba, ini nun, ini ta, ini ta, dan seterusnya. Dan itu hanya sampai titik saja, belum ada perubahan yang lain. Kemudian di zaman tadi zaman tabi'in ya, tabi'in. Jadi zaman Rasul memiliki sahabat, kemudian sahabat bertemu dengan tabi'in. Nah, kemudian zaman tabi'in yakni Khalil bin Ahmad memberikan tanda harokat fathah di atas, harokat kasroh di bawah, harokat dhammah di atas. Maka dengan bentuk seperti itu memungkinkan orang di luar Jazirah Arabia bisa membaca Al-Quran. Kalau zaman dulu sebelumnya, zaman dulu berubah, ada metode ikro, metode Baghdadiyah, metode Baqarah, metode Tilawati, metode Tilawati dan lain sebagainya. Kemudian secara fisik pun Al-Quran berubah-ubah. Ada Al-Quran yang dituliskan dalam mushaf yang 30 juz itu. Kemudian ada yang dimasukkan ke dalam flash disk 30 juz. Ada juga yang dimasukkan ke dalam memori yang memungkinkan orang untuk
memiliki itu aplikasi Quran, ada Al-Qurannya, kemudian ada terjemahnya, ada bacaannya dari berbagai masyayikh. Kemudian makin mudah belajar Al-Quran dari agama Islam. Ditambah dengan makin maraknya YouTube pengajian, YouTube pengajian, ada dari Isbahar, ada dari Buya, ada dari Tuan Guru Was, ada dari Tuan Guru dan lain sebagainya. Para pembalik kemudian mencatatkan keilmuannya di dalam menjadi sebuah maka semakin mudah sekarang ya. Jadi belajar itu tidak seperti guru saya belajar saja dari satu guru sampai 21 tahun. Belum guru-guru yang lainnya. Maka pantas saja ulamanya benar-benar ulama ya. Nah, kalau sekarang dengan keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga bisa mempersingkat. Jadi untuk pesantren ya cukuplah 9 tahun juga cukup ya untuk pesantren di pondok pesantren. Selebihnya belajar sendiri karena belajar itu long life education. Seumur hidup tidak pernah ada kata mati untuk belajar. Di mana saja, kapan saja dan dalam bagaimana. Waminha dan sebagian dari maksiat besar Allah yang kesalahan fil Qur'an di dalam membaca Al-Quran. Wa illam yahidu walaupun tidak sampai merusak Al-Quran, merusak makna Al-Quran. Tadi ya ada yang digelotorkan, kemudian ada Khori membaca di atas panggung 7 Khori, kemudian satu-satu membaca dengan bacaan yang beda riwayatnya. Ternyata itu menurut saya itu juga harus Quran. Kalau dipublikasikan kepada halayak umum, tapi kalau pesantren Quran yang jelas-jelas mengkaji dan mendapatkan Quran itu terjadi masalah. Guru saya Dr. Kiai Haji Khori Ahmad Syahid, kami menyebutnya Haji Syahid di Bandung, itu adalah Khori pertama yang menginternasional ya setelah keinginan Rasul dan lain sebagainya. Ternyata ada salah satu muridnya yang mempraktekkan 7 Khori membaca dengan lakam dan yang berbeda-beda. Contohnya ini Warash, ini Imam Khulud, ini Imam Nafi dan lain sebagainya. Maka itu tidak diperkenankan karena bisa membuat masyarakat ragu dengan kebenaran Al-Quran. Kalau kita yang diterima adalah riwayat Imam Khulud dengan tulisan Rasul Usmani. Maka kalau dalam riwayat yang lain namanya kalau di masyarakat yang itu jelas-jelas pesantren Al-Quran tidak ada masalah karena itu dipelajari qiraah dari qiraah sab'ah sampai qiraah asyarah, bahkan sampai qiraah arba'ah asyarah, 14 riwayat, yang satu sahih, yang satu yang tujuannya lain syad. Tapi untuk di masyarakat tidak diperkenankan ya. Itu yang disebutkan Allah fil Quran, kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Wa illam yafitu bil makna, walaupun tidak sampai merusak maknanya. Lanjut. Lil ghani, bagi orang yang kaya, bimalin atau wasu'alu dan meminta-minta. Lil ghani, bagi orang yang
maksiat dari sebagian dari lisan. Karena meminta itu adalah perbuatan menghinakan diri, menghinakan keluarga, lebih-lebih menghinakan Islam. Rasulullah SAW hampir tidak pernah untuk memberikan istilahnya apa, tapi lebih tertuju beliau memberikan lebih tidak pernah memberikan kayu bakarnya, tapi lebih untuk memberikan tampaknya. Kalau seseorang diberikan kayu bakar, hanya konsumtif saja. Besoknya dibakar lagi, walaupun untuk makanan, menghasilkan makanan, tapi kan itu hanya konsumtif untuk berbeda saja. Tapi kalau dikasih tampak untuk mencari kayu, maka dia bisa mencari kayu lebih, yang lebihnya itu bisa untuk dijual. Sehingga suatu saat diharapkan dengan pemberian tampak untuk usaha itu, maka akan mengentaskan kemiskinan minimal untuk orang yang diberi. Apalagi sampai komunitas yang terbiasa dia meminta-minta kepada orang, dengan diberikan lahan pekerjaan, maka akan mengentaskan kemiskinan secara lingkungan. Dahsyat sekali ya. Maka kata beberapa para ulama, daripada mau memberikan pemberian kepada pengemis yang diperkirakan kuat untuk bekerja, mendingan diberikan peluang untuk bekerja daripada memberikan rupiah, maka lebih memungkinkan untuk diberikan bekerja. Ya. Selanjutnya wanadru dan bernazar. Bernazar itu adalah berjanji kepada Allah untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu ibadah yang apabila maksudnya terkabul. Kalau seandainya dia menaikkan suatu amalan dengan maksud untuk meningkatkan amal ibadah, maka itu sah-sah saja. Tapi kalau di sini wad'u dan bernazar biqasdi ihramil warith, dengan maksud untuk menghalangi ahli waris wa tarkul bernazar untuk bermaksud menghalangi ahli waris mendapatkan warisnya. Contoh, misal saya udah tua gitu ya, udah tua dan saya punya putra 4, tapi nauzubillah gitu ya, hati saya dongkol kepada anak-anak saya, sehingga saya bernazar akan mengeluarkan harta saya yang dengan maksud bernazar itu untuk menghabiskan harta warisan saya, sehingga tidak dapatkan anak-anak saya. Nah itu yang membuat yang menjadikan nazar itu adalah kesalahan. Padahal nazar sah-sah saja, dan itu biasa dilakukan oleh para sahabat dan juga para tabi'in, sehingga nazar merupakan suatu syarat yang diperbolehkan karena mengaitkan amal ibadah dengan maksud kalau kita terkabul. Tapi di jumlah ulama yang mutasawwifin, para ulama yang tasawuf tidak setuju dengan adanya nazar. Kenapa? Karena nazar dikait-kaitkan dengan seandainya, sesalah saja. Ya. Kalau ibadah bukan saja, ya, dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan hanya untuk mendapatkan maksud kalau kita tercapai sesuatu baru beribadah. Tapi kalau menyanyikan mengerjakan ibadah, ya sah-sah saja selama tidak mengganggu hak orang lain. Kalau di sini mengganggu hak orang lain, an-nasu bernazar di pos ihramil warith dengan niat untuk menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisnya. Otomatis kan kalau saya bernazar begini-begini, kalau seandainya
sakit saya sembuh, misalnya akan saya hibahkan seluruh keluarga saya, otomatis anak, istri, ayah, ibu, dan akhwat tidak mendapatkan harta. Kenapa? Sudah habis. Nah, itu yang pertama. Ya. Watarkul wasiyah, dan meninggalkan wasiat bidainin dengan hutang, awain atau sesuatu kata simpanan yang lamuha yang diketahuinya, yang lamuha yang mengetahui kata simpanan tersebut ghairihi selain orang itu. Ya. Nah, memang wasiat itu sendiri adalah suatu syariat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan memang setiap kaum muslimin wal muslimat hendaknya berwasiat sebelum dia meninggalkan ini. Dalam artian kalau seseorang sudah dirasa gitu ya, aduh sakit-sakitan dulu nih, kemudian dia harus meninggalkan wasiat. Tentu wasiat itu yang berkaitan dengan agama. Misalkan saya bersakit nih, yang bertangan di bawah ini nama Qadarsyah, misalnya Muhammad Qadarsyah, mewasiatkan kepada putra saya yang bernama Muhammad Abdul Karim untuk meneruskan pendidikan agamanya yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Adapun untuk pemilihannya diambil dari harta saya yang ditinggalkan kepada ibunya, dititipkan kepada ibunya. Nah, itu wasiat itu maka menjadi suatu kewajiban bagi yang dititipi wasiat untuk melaksanakannya. Saya beberapa kali melihat seseorang mewasiatkan sesuatu yang kalau zaman sekarang itu dikuatkan dengan notaris ya, notaris. Kalau itu berhubungan dengan aset tertentu. Tapi kalau seandainya tidak berkaitan dengan aset sesuatu aset berkaitan, maka tidak jadi masalah. Wasiat itu asal diberikan kepada seseorang yang dipercaya. Ya. Wal-ihtima'u, dan mengakui, sebagian dari maksiat di sana adalah wal-ihtima'u, mengakui ila ghairi abihi, kepada selain ayahnya, sedikit lagi, au ila ghairi mawalihi, atau kepada selain dari tuannya. Misalkan orang lain diakui sebagai ayahnya atau tuan orang lain diakui sebagai tuan pada kawasan perbudakannya. Tapi kalau zaman sekarang mengakui kepada seseorang sebagai ayahnya itu tidak diperkenankan. Bahkan anak-anak pun tidak diperkenankan untuk bernasab kepada ayah anaknya, tapi tentu saja dia harus bernasab